Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilman Zeki Alamir ingin memaparkan tugas UAS manajemen dan kepemimpinan. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi manajemen pendidikan Islam, yaitu suatu proses pengelolaan secara Islami terhadap lembaga pendidikan Islam dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Sedangkan definisi kepemimpinan pendidikan Islam yaitu kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Yang pertama itu wilayah kerja, di mana wilayahnya yaitu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sekolah ataupun madrasah. Yang kedua itu objek garapan, yang dimana meliputi peserta didik, tenaga pendidikan dan kependidikan, ke kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan humas. Yang ketiga itu fungsi kegiatan. Di sini perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengendalian, dan yang terakhir penelitian. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama visi dan misi, menetapkan visi dan misi pendidikan Islam, memformulasikan tujuan dan sasaran pendidikan Islam. Yang kedua itu perencanaan, menyusun rencana strategis dan operasional pendidikan Islam, menyusun program kerja pendidikan Islam. Yang ketiga itu pengorganisasian, membentuk struktur organisasi pendidikan Islam, membagi tugas dan tanggung jawab. Yang keempat yaitu pelaksanaan, membimbing dan memotivasi peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima itu pengendalian, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan Islam, melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap program pendidikan Islam. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu penilaian, menilai hasil belajar peserta didik, menilai kinerja tenaga pendidikan dan kependidikan, dan menilai efektivitas program pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi manajemen pendidikan Islam. Fungsinya yaitu yang pertama perencanaan atau yang disebut planning. Perencanaan yaitu fungsi pertama dan terpenting dalam manajemen pendidikan Islam. Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana strategis dan operasional pendidikan Islam. Yang kedua itu pengorganisasian atau yang disebut organizing. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk menata dan mengatur sumber daya pendidikan Islam yang ada. Yang ketiga itu pelaksanaan atau yang disebut actuating. Pelaksanaan yaitu fungsi manajemen yang bertujuan untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Dan yang terakhir yaitu pengendalian atau yang disebut controlling. Pengendalian yaitu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan Islam. Baik, yang keempat yaitu hubungan manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan pendidikan Islam. Manajemen Islam dan kepemimpinan memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan. Manajemen Islam adalah proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kepemimpinan Islam yaitu kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Baik, yang kelima yaitu model dan gaya kepemimpinan pendidikan Islam. Modelnya yaitu yang pertama kepemimpinan Rabbani atau yang disebut kepemimpinan ilahiyah. Yang kedua yaitu kepemimpinan Nabawi atau yang disebut kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu kepemimpinan Khulafaur Rasyidin atau yang disebut kepemimpinan para sahabat Nabi. Gaya kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama itu otoriter. Pemimpin mengambil semua keputusan dan memerintahkan kepada pengikutnya. Yang kedua yaitu demokratis. Pemimpin melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada pengikutnya untuk berpartisipasi. Yang ketiga laissez-faire. Pemimpin memberikan
kebebasan yang besar kepada pengikutnya untuk mengambil keputusan dan bertindak. Yang keempat, transformasional. Pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu situasional. Pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang terakhir yaitu yang keenam, implementasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Implementasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam yang efektif diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu melahirkan generasi muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dengan implementasi yang tepat, diharapkan pendidikan Islam dapat menjadi pilar penting dalam membangun bangsa dan negara yang maju dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.